Renungan Harian 4 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Kehidupan Bersama Para Pembuat Undang-Undang yang Pelin-Pelan. Nats yang diambil Mazmur pasal 57 ayat 6 sampai 7. Di awal abad ke-17 di Inggris, Samuel Cates, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal dan pendebat yang hebat, mengadakan perjalanan ke Essex dan berkhotbah di beberapa bagian daerah itu dan di salah satu negara yang berdekatan dan membaptis sejumlah besar orang. Di antara ratusan orang yang telah dibaptis oleh Tuan Cates, seorang wanita muda bernama Annie Martin meninggal beberapa minggu setelah dibaptis, dan hal ini mereka persalahkan karena ia telah diselamkan di dalam air yang dingin. Demikianlah mereka memaksa para hakim untuk mengirim dia ke penjara dan membelenggu dia dengan besi layaknya seorang pembunuh sampai sesi sidang berikutnya. Ia diadili di Chelmsford. Banyak saksi yang kredibel didatangkan, dan ibu dari wanita muda itu bersaksi bahwa almarhumah Annie Martin ada dalam kondisi yang lebih sehat selama beberapa hari setelah baptisannya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Juri mengumumkan keputusan tidak bersalah. Namun, begitu hebat rasa permusuhan terhadap Tuan Cates sehingga ketika ia pergi ke Dunmow di Essex tidak berapa lama setelah peristiwa ini, beberapa orang kota menyeret dia keluar dari rumah tempat ia tinggal dan melemparkan ia ke dalam sungai, menyombong bahwa mereka telah secara menyeluruh menyelamkan atau membaptis dia. Mr. Henry Denny atau pengkhotbah kontroversi lainnya ditahan lagi pada bulan Juni dan dimasukkan ke dalam penjara di Spalding di Lincolnshire karena berkhotbah dan membaptis dengan cara selam. Kaum baptis pastilah bersukacita ketika pada tanggal 4 Maret 1647 Lords and Commons atau Dewan Kaum Bangsawan dan Tuan Tanah, semacam institusi DPR pada waktu itu, mengeluarkan sebuah deklarasi yang pada intinya menyediakan kebebasan dalam keyakinan. Deklarasi itu berbunyi, nama Anabaptisme telah menderita banyak hinaan oleh karena opini-opini yang berlebihan dari beberapa kelompok yang menyandang nama Anabaptis di Jerman, yang berupaya untuk mengganggu pemerintahan dan kedamaian semua negara. Yang opini-opini dan praktek-prakteknya kami benci. Tetapi mengenai pendapat mereka yang menentang baptisan bayi, hal itu hanyalah sebuah perbedaan mengenai waktu pelaksanaan sebuah ordinansi, di mana di masa-masa lampau, seperti juga di masa ini, orang-orang terpelajar telah berbeda, baik dalam pendapat maupun praktek. Dan walaupun kita berharap agar semua orang dapat memuaskan dirinya masing-masing dan bergabung bersama kami dalam penilaian dan praktek kami dalam hal ini, namun kami menganggap cocok bahwa orang-orang seharusnya diyakinkan oleh firman Allah dengan lembut dan penalaran dan tidak boleh diperlakukan dengan cara pemaksaan dan kekerasan. Namun kedamaian bagi kaum baptis hanya berumur pendek, karena pada tanggal 2 Mei 1648 sebuah peraturan dari Dewan Kaum Bangsawan dan Tuan Tanah yang berkumpul di parlemen dikeluarkan untuk menghukum penghujatan dan kesesatan. Salah satu artikelnya menyatakan barang siapa yang mengadakan bahwa baptisan bayi tidak sah atau baptisan semacam itu tidak ada artinya, dan bahwa orang itu harus dibaptis lagi, dan oleh karena itu mereka membaptis orang yang sebelumnya telah dibaptis atau akan diperintahkan untuk menyangkal semua kesalahan omongannya di depan banyak jemaat di tempat perbuatan tersebut dilakukan. Dan kalau ia menolak, ia akan dimasukkan ke dalam penjara hingga ia membuat jaminan bahwa ia tidak akan menerbitkan atau mengatakan hal yang salah itu lagi. Hari ini kita menyelesaikan kemerdekaan kita. Kebebasan beragama di Amerika tidaklah dipegang di seluruh dunia. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena kebebasan beragama dan berketetapan untuk menjaganya apapun harganya. Renungan tambahan Dr. Sontoliau. Poin pertama, ketika akal sehat dan hati nurani Kristen penganiayaan bekerja,
Mereka tahu bahwa melarang apalagi menganiaya orang karena pernyataan orang tersebut tidak sesuai keinginannya adalah salah. Tentu semua orang bebas berkata, misalnya, pembaptisan bayi adalah pengajaran yang digagas oleh iblis. Orang yang tidak setuju pernyataan tersebut silakan membuktikan bahwa pernyataan itu salah dan tentu sama-sama harus ada dasar Alkitabnya. Siapapun tidak perlu marah apalagi menganiaya orang, dan biasanya pihak yang marah adalah yang tidak memiliki dasar Alkitab. Untuk menunjang argumentasinya, semua doktrin kekristenan harus ditunjang ayat Alkitab. Jika tidak, maka itu namanya tidak Alkitabiah. Poin kedua, ketika iblis berhasil menyesatkan seseorang ke dalam sebuah ajaran sesat, dia pasti menjaga orang itu agar tetap sehat. Poin kedua, ketika iblis berhasil menyesatkan seseorang ke dalam sebuah ajaran sesat, dia pasti menjaga orang itu agar tetap sesat. Dia pasti sangat tidak senang jika ada pihak yang mencoba-coba menyadarkan orang tersebut. Ketika ada yang mencoba menyadarkannya, ia akan menangkis dengan berkata, "Jangan menghakimi," dan lain-lain. Orang yang berada dalam kebenaran biasanya tidak akan marah ketika dikatakan sesat, apalagi cuma dikatakan salah. Sebaliknya, orang yang berposisi dalam kesalahan akan marah ketika kesalahannya disingkapkan. Poin ketiga, silakan telusuri sejarah sampai abad 17. Hanya kaum Anabaptis yang membaptis berdasarkan pengakuan iman dengan cara selam. Mengapa? Karena semua denominasi lain keluar dari induk mereka, yaitu GRK, kecuali kaum Anabaptis. Sejarah mencatat ketika Origen menyesatkan gereja di Afrika Utara, mulai di kota Carthage tahun 252 AD, melalui konsili yang digagasnya menetapkan pembaptisan bayi, maka sejumlah orang yang tidak setuju terpaksa melakukan pembaptisan ulang atau Anabaptis atas orang yang telah dibaptis saat bayi. Jadi, GRK adalah gereja yang telah menyimpang dari ajaran para rasul. Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis yang membaptis orang di Sungai Yordan atas orang dewasa yang telah bertobat. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.